Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Tegar Prasetya Dwi Wardana dengan NPM 2235 Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 7 yaitu we dan interaction. Yang pertama materinya itu ada stylist. Styling ini biasa digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak antar muka pengguna. Berbeda dengan CSS di web, React Native menggunakan objek JavaScript untuk styling, menawarkan fleksibilitas dalam mendesain UI lintas platform. Nah, di sini cara implementasi stylingnya menggunakan property styling pada komponen. Dua pendekatan yaitu inline style, yaitu property styling langsung dalam elemennya. Kemudian ada eksternal, menggunakan modul styling sheet untuk mengatur styling di luar elemen. Di sini ada contohnya. Ini contoh menggunakan external styling. Kemudian komponen utama styling yang pertama ada black box, mengatur tata letaknya seperti property flag, black direction, Justin content, dan lain-lain. Kemudian ada type styling seperti font size, weight, color, liquid, dan lain-lainnya. Kemudian ada background. Background ini bisa mengganti warna atau gambar atau malah transparan. Kemudian ada padding dan margin. Di sini gunanya untuk mengatur ruang antar elemennya. Kemudian ada border, mengatur tepi elemen seperti border width, color, dan radius. Yang kedua ada height dan width. Ini adalah properti yang digunakan untuk menentukan ukuran elemen dalam antarmuka pengguna. Digunakan untuk mengontrol dimensi elemen agar sesuai dengan desain yang ingin digunakan. Kemudian menentukan dimension. Yang pertama ada fixed dimension, menentukan ukuran tetap dalam satuan pixel. Digunakan untuk elemen dengan dimensi yang tidak berubah. Nah, contohnya di sini mulai white dengan ukuran 100 dan height-nya 50. Nah, yang selanjutnya ada flag dimension, menggunakan property flag untuk dimensi yang responsif, menyesuaikan ukuran elemen berdasarkan ruang yang tersedia. Nah, di sini contohnya ada flag nih penggunaannya. Nah, di sini contoh penggunaan pada elemen. Nah, di sini ada misalnya nih flag kontenernya akan menyesuaikan nantinya. Nah, ini gunakan yang tadi pick dimension. Yang ketiga ada layout dan flagbox. Uh, Layout adalah cara mengatur tata letak elemen dalam aplikasi agar antar muka pengguna terlihat rapi dan responsif. React Native menggunakan blackbox yang merupakan sistem layout yang fleksibel dan responsif. Nah, ini properti utama blackbox. Yang pertama ada black direction, yaitu menentukan arah tata letak elemen dalam kontainer. Nah, nilainya row, column, row reference, dan column reference. Dan ada joystick, joystick content, mengatur distribusi elemen di sepanjang main axis nilai. Nilainya ada bright start, yaitu elemen dimulai dari awal kontainer, center, elemennya berada di tengah, flag end ada di akhir konten elemennya, container. Kemudian ada space between, yaitu ruang antara elemen merata. Dan ada space arrow, yaitu ruang antar elemen dan tepi kontainer merata. Nah, sini yang ketiga ada elix items. Ini mengatur posisi elemen di sepanjang cross axis. Nilainya ada flag start, center, flag end, script atau default. Nah, yang kemudian ada flag, yaitu menentukan properti uang yang digunakan oleh elemen dalam kontainer. Nilai berupa angka, semakin besar uang yang akan diambil. Untuk penggunaannya, sini boxnya menggunakan ukuran flag. Nah,
di sini directionnya crop how. Ini nanti ukurannya. Dan yang keempat ada Emacs. React Native menggunakan komponen Emacs untuk menampilkan gambar dalam aplikasi. Gambar dapat berasal dari berbagai sumber seperti file lokal atau URL. Ini cara penggunaan komponen Emacs. Nah, dan properti utama komponen Emacs yaitu ada source-nya, menentukan sumber gambar, contohnya gambar lokal. Nah, ini diambil dari file dalam komputer penggunaan webnya, di mana tempat letaknya. Kemudian ada contoh dari URL atau dari luar, seperti internet. Nah, di sini menggunakan link. Kemudian ada style, mengatur dimensi dan gaya gambar. Nah, di sini letakkan gaya di ukuran di foto itu. Kemudian ada rise mode, yaitu mengatur bagaimana gambar diubah ukurannya agar sesuai dengan dimensi. Nah, nilainya ada cover, gambar mengisi penuh seluruh dimensi, kemudian ada contain, gambar menyesuaikan tanpa memotong bagian manapun. Kemudian ada stripes, yaitu gambar diperluas agar sesuai dengan dimensi. Kemudian ada center, gambar tidak diubah ukurannya, hanya berada di tengah. Kemudian ada default source, yaitu menentukan gambar default yang ditampilkan saat gambar asli belum dimuat. Hanya di IO saja ini. Ini contoh implementasinya. Nah, ini contoh gambar penggunaan untuk lokal. Ini stylingnya ngambil di sini. Nah, ini URL. Ini menggunakan Rises mode. Kemudian yang kelima ada handling TOS, yaitu untuk menangani interaksi sentuhan pada gambar. React Native menyediakan beberapa komponen seperti TOS Label Opacity, yaitu memberikan efek pengurangan opacity saat gambar disentuh. Kemudian yang kedua ada TOS Label Highlight, yaitu memberikan efek highlight. Kemudian ada TOS Label Without Feedback, yaitu menangkap sentuhan tanpa efek visual. Ini ada contoh kodenya. Di sini ketika ditekan, maka akan melakukan opacity pada gambarnya. 6 ada navigasi between screen, yaitu menggunakan pustaka seperti React navigasi untuk navigasi antar layar. Contohnya ketika gambar disentuh, navigasinya ke layar detail. Nah, di sini contohnya, jika ditekan maka akan menavigasikan ke detailnya. Ini ada home. Kemudian yang ketujuh ada animasi, yaitu React Native menyediakan animasi API untuk menambahkan animasi ke gambar. Contohnya animasi fade in atau scale up pada gambar. Nah, contohnya ini menggunakan fade in. Dan yang ke-8 ada gesture reinforcer system, yaitu sistem ini menangani siklus hidup gestur, memungkinkan komponen merespon sentuhan kompleks, draw, sweep, dan lain-lain. Contohnya Fan Responder untuk menangkap gestur seperti drag dan sweep. Ya, dan 9 ada networking. Ini React Native mendukung komunitas jaringan untuk mengakses data dari server API atau layanan lainnya. Beberapa metode utamanya untuk melakukan networking. Ini ada Fast API, itu standar model untuk komunitas HTTP digunakan untuk operasi get, post, put, delete, dan lain-lain. Contohnya
Dan ada Axio, yaitu pustaka pihak ketiga untuk komunitas HTTP dengan fitur tambahan seperti Interact Shop. Kemudian yang 10 ada security, ada HTTPS dan SSL, yaitu pastikan komunitas jaringan menggunakan protokol HTTPS untuk keamanan data. Gunakan sertifikat SSL valid untuk server. Yang kedua ada menyimpan data yang aman, menghindari penyimpanan data sensitif seperti token atau password di Async gunakan pustaka pihak ketiga seperti React Native Keychain atau Security Store untuk menyimpan data dengan aman. Validasi input yaitu validasi semua data yang diterima dari pengguna atau server untuk mencegah serangan seperti SQL injection atau XSS. Autentifikasi dan otoritasi, yaitu gunakan token seperti JWS (JSON Web Tokens) untuk otentikasi. Pastikan hanya menggunakan yang berwenang dapat mengakses data tersebut. Nah, di sini contoh implementasinya. Dapatkan data ini. Kemudian ada yang 11, accessibility. Adalah praktik mendesain aplikasi agar dapat digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang disabilitas, dari gangguan penglihatan, pendengaran, dan atau mobilitas. React Native menjadikan fitur bawaan untuk meningkatkan aksesibilitas aplikasi. Manfaat implementasi aksesibilitas yang pertama meningkatkan inklusivitas aplikasi, dua memenuhi standar hukum atau regulasi, tiga meningkatkan pengalaman penggunaan secara keseluruhan. Di sini ada fiturnya, ada accessibility label, menyediakan deskripsi teks untuk elemen yang dapat diakses. Ini contohnya menggunakan batu simpan. Ya, yang kedua ada accessibility, menjadikan elemen dan anak-anak yang dapat diakses. Kemudian ada accessibility role, yaitu mendefinisikan peran elemen untuk teknologi bantu seperti pembaca layar. Nilainya ada button, Emacs, link, header, dan lain-lain. Kemudian ada accessibility hint, yaitu memberikan petunjuk tambahan tentang aplikasi yang dapat digunakan atau dilakukan. Ya, mengecek value-nya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.